Kebakaran melanda kabel listrik di wilayah Depok. Peristiwa terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian berada di Jalan Gandul PLN Gang Haji Muhajir dekat SMP 17 Depok. Api terlihat menyambar instalasi kabel listrik dan sempat menimbulkan suara ledakan kecil. Kondisi tersebut memicu kepanikan warga sekitar lokasi kejadian. Sejumlah warga terlihat menjauh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu singkat menggunakan alat pemadam api ringan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, dampak kejadian ini menyebabkan sebagian wilayah di sekitar lokasi mengalami pemadaman listrik. Sebuah truk dilaporkan melintang di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau JOR pada Minggu siang. Lokasi kejadian berada di ruas Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur, tepatnya di jalur menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan. Akibat posisi truk yang melintang di tengah ruas tol, arus lalu lintas dari arah Jakarta Timur menuju Jakarta Selatan sempat mengalami perlambatan. Sejumlah kendaraan terpantau mengantri dan mengurangi kecepatan di sekitar titik kejadian. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti truk melintang, pengguna jalan dihimbau tetap berhati-hati menjaga jarak aman. Babon lewat babon, ganggu aja. Sebuah truk pengangkut kabel dilaporkan tersangkut kabel udara dan ranting pohon. Kejadian ini terjadi di kawasan Batas Kreo Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang pada Minggu pagi. Peristiwa terjadi saat truk melintas di ruas jalan tol, diduga muatan kabel yang dibawa mengenai kabel udara serta ranting pohon yang menjuntai ke badan jalan. Akibat kejadian ini, kendaraan tidak dapat melanjutkan perjalanan dan arus lalu lintas sempat tersendat. Sejumlah pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan dan mencari jalur alternatif. Warga sekitar turut membantu mengamankan lokasi agar tidak terjadi kemacetan lebih panjang. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Polsek Sunggal Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Jalan Sunggal Lembah Berkah, Kecamatan Medan Sunggal pada Minggu siang. Penggerebekan ini melibatkan personel gabungan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sunggal. Petugas melakukan pembersihan barak-barak yang diduga digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Dalam operasi tersebut, 3 orang laki-laki terduga penyalahgunaan narkotika berhasil diamankan, bersama dengan barang bukti berupa alat hisap dan 1 unit sepeda motor. Penggerebekan ini bertujuan menekan peredaran narkotika agar tidak meresahkan masyarakat dan juga menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Disiarkan langsung dari studio di PIK 2. Inilah Berita 1 Pagi. Halo, apa kabar pemirsa? Selamat pagi. Anda kembali menyaksikan Berita 1 Pagi bersama saya Eka Nugraha. Sejumlah informasi menarik dari dalam negeri, mancanegara hingga berita terbaru dari dunia olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk informasi pertama, ada cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang disertai dengan angin yang sangat kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu siang. Insiden ini terjadi sekitar pukul 2 siang, berdampak pada kerusakan bangunan, pohon tumbang, hingga putusnya jaringan utilitas. Selanjutnya ada informasi tabung gas LPG 12 kg meledak di sebuah rumah di Kota Palembang. Akibat kejadian ini, 2 penghuni rumah tewas. Israel kembali melancarkan serangan ke sejumlah titik di jalur Gaza, Palestina. Serangan ini menewaskan 32 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.
Dan langsung saja kita saksikan Berita Satu Pagi selengkapnya di Berita Satu, Bersatu Menginspirasi. Cuaca ekstrim hujan lebat disertai dengan angin yang sangat kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu siang. Insiden itu terjadi sekitar pukul 2 siang, berdampak pada kerusakan bangunan, pohon tumbang, hingga putusnya jaringan utilitas. Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya ada 4 titik pohon tumbang yang memicu gangguan aktivitas warga. Dampak terparah terjadi di Jalan Poros dekat Karangbinangun, tepatnya di Desa Dinoyo. 2 pohon besar menutup akses jalan sehingga arus lalu lintas mengalami kemacetan yang panjang. Selain di jalur poros, pohon tumbang juga terjadi di depan RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Sementara di kawasan Dapur Lot, sebuah pohon berukuran besar menimpa rumah milik warga. Dampaknya, kabel jaringan internet dan instalasi listrik menjadi putus. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, Dinas Bina Marga Lamongan diturunkan ke titik lokasi untuk mengevakuasi. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas berupaya memotong batang pohon yang melintang di jalan dan menimpa rumah warga. Membutuhkan waktu sekitar 2 jam hingga arus lalu lintas kembali normal. Alhamdulillah tidak ada korban, cuma macet. Membuat macet. So, tadi ada rumah yang tertimpa juga ya? Oh, rumah tertimpa hanya kerusakan ringan di dapur. Sini kabel-kabel wifi juga ya? Kabel cuma kabel wifi yang Dihimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada ketika terjadi hujan deras dan hindari berteduh di bawah pohon besar. Pihak otoritas terkait memprediksi cuaca ekstrim masih melanda wilayah Kabupaten Lamongan dan sekitarnya hingga beberapa hari ke depan. Warga diminta untuk tetap memantau informasi cuaca dan melaporkan jika terjadi keadaan darurat di lingkungan masing-masing. Triwi Yoga Margiono, Berita 1, Lamongan, Jawa Timur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pemirsa, tabung gas LPG 12 kg meledak di sebuah rumah di Kota Palembang. 2 penghuni rumah tewas dalam peristiwa itu.
Suasana tenang di Jalan Ratu Sianum, Lorong Nepos, Kota Palembang, Sumatera Selatan berubah mencekam. Sebuah tabung gas LPG 12 kg meledak dan merusak rumah milik Dewi Rohayati. Kerasnya ledakan membuat para tetangga panik dan berhamburan keluar rumah. Mereka memeriksa rumah yang dihuni oleh 9 orang tersebut. Ledakan tabung gas menelan 2 nyawa. Dewi Rohayati, sang pemilik rumah, dan Murni yang merupakan asisten rumah tangga. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun keduanya meninggal akibat luka bakar hingga 90%. Sementara itu, hingga Minggu petang, 7 korban lainnya termasuk 2 balita masih dirawat intensif di Rumah Sakit Pelabuhan Baru, Palembang. Tabung gas yang bocor, kemudian disambar sama api di tabung gas 12 kilo, kemudian ada kebocoran, kemudian terjadi percikan api. Untuk korban sementara ada 9 orang wanita, 7 dewasa, 2 anak-anak. Saat ini Kasus ini pun diselidiki oleh Polsek Ilir Timur II. Dugaan awal, ledakan terjadi akibat kebocoran gas saat kedua korban tengah memasak di dapur. Petugas pun memeriksa rekaman CCTV dan menanyai sejumlah saksi. Sementara itu, kedua korban tewas dimakamkan pada Minggu pagi di TPU Kandang Kawat dan TPU Kawah Tengkurep, Palembang. Andika Pratama, Berita 1 Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya pemirsa, kebakaran melanda peternakan ayam di Kudus, Jawa Tengah. 14.000 ekor ayam ludes terbakar dalam insiden itu. Kebakaran di peternakan ayam di Desa Ternadi, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terjadi Minggu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Api membesar dengan cepat lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Melihat api membesar, warga pun panik dan berupaya memadamkan api agar tak menyambar ke bangunan di sekitarnya. Tahu-taunya ya udah kebakar, orangnya tidur gitu loh, nggak tahu sampai. Apa langsung besar gitu Pak? Ya tahu-tahu besar gitu apinya. Terus warga bagaimana Pak yang dilakukan waktu itu Pak? Kalau warga ya terus datang kan begini, melihat, bantu. Madamkan dengan seadanya? Seadanya. Pakai selang, pakai ember, pakai itu lumpur-lumpur lah. Petugas pemadam kebakaran dari Satpol PP Kudus yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan si jago merah. Api baru benar-benar berhasil dipadamkan pada pukul 9 WIB. Akibat insiden ini 14.000 ekor ayam ludes terpanggang. Kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Alhamdulillahnya jauh dari permukiman, sehingga tidak merembet sampai ke area permukiman. Informasinya ini ada berapa ekor Pak? Informasi dari Pak Arto tadi sekitar 14.000. Dan ini ayam ini baru 11 hari, umurnya baru 11 hari. Informasi kerugian sekitar berapa itu Pak? Kerugian kalau total ya sekitar 1 miliar. Menurut penghitungan sementara dari Pak Arto pemiliknya. Karena di sini kan peralatannya semuanya sudah modern ya, ada panel untuk pakai blower. Penyelidikan awal tim Inafis Polres Kudus, kebakaran diduga dari sisa briket arang yang belum padam sempurna. Briket tersebut sebelumnya digunakan sebagai penghangat kandang ayam. Jamaah Rizky, Berita 1 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya di informasi gudang dekorasi di kawasan Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan ludes terbakar pada Minggu petang. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dan sempat merembet ke bangunan di sekitarnya. Kebakaran menghanguskan sebuah gudang dekorasi di Jalan Pajak Raya, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Kobaran api cepat membesar karena material dekorasi di dalam gudang mudah terbakar. Bangunan 2 lantai tersebut dilaporkan ludes dilalap api si jago merah. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran diduga akibat konsleting listrik yang memicu percikan api di area pergudangan. Api kemudian merembet ke sejumlah ruko di sekitar lokasi kejadian. Meski sempat merembet ke bangunan di sekitarnya, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun seluruh bahan dekorasi yang tersimpan di dalam gudang dilaporkan habis terbakar.
Petugas pemadam kebakaran dari Kota Tangerang dan Tangerang Selatan diterjunkan ke lokasi. Bang, ini nggak Bang Toy? Yang kebakar apa sih Bang? Gudang dekor. Kurang lebih dari jam 5:30 kebakarnya. Terbakarnya? Itu penyebabnya apa Bang yang Abang tahu? Korsleting, mercing-mercingan api. Dari mana tadi Bang? Dari listrik. Yang listrik atau bagaimana? Yang listrik. Hingga saat ini petugas masih melakukan proses pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. Ahmad Baihaki, Berita 1, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, insiden lainnya, seorang pria mengamuk membabi buta melukai istrinya sendiri hingga kritis. Pelaku juga mengamuk secara brutal melukai sejumlah warga. Pelaku yang berusaha kabur babak belur dihajar massa yang kesal melihat aksi nekat pelaku. Inilah detik-detik menegangkan saat polisi berusaha mengevakuasi seorang pria dari amuk massa. Massa terus merengsek berusaha menyerang pelaku meski pelaku sudah diamankan di dalam mobil patroli polisi. Pria tersebut adalah Babun alias Taufik. Dia sebelumnya mengamuk dan melukai istrinya di rumah mereka di Desa Pesisir, Kecamatan Basuki, Situbondo, Jawa Timur. Taufik yang diduga mengalami depresi juga mengamuk di jalan dan merusak warung serta melukai sejumlah warga. Salah satu korbannya adalah Ahmad Saifuddin, 32 tahun. Saat itu korban sedang ngopi bersama temannya. Tiba-tiba pelaku datang memaksa meminjam motor korban. Karena tidak kenal, korban menolak meminjamkan motornya. Namun pelaku nekat membawa kabur motor korban. Dia itu datang, sudah banyak darahnya, luka. Dan itu dia mau minjam sepeda. Akhirnya ngambil kontak maksa. Saya tanya, siapa? Masa benar atau saya? Saya ini orang nakal. Saya mau sepedanya. Saya mau hilang dia. Kalau memang sambian sakit, saya nanti sambian luka itu. Kenapa udah rumah sakit? Enggak, saya mau pulang. Main antarkan Mas. Dia memang mau pulang, terus bawa sepeda saya. Teman saya bilang, ayo kejar, ambil sepedanya. Kejar ya. Sampai di sana, ternyata sudah ngamuk ini bapak sama anak ini banyak orang. Saya baru nyampe langsung ngejar ke saya bawa jemput. Saat ini pelaku sudah diamankan Satreskrim Polres Situbondo. Polisi juga telah memasang polis lain di sejumlah lokasi untuk mendapatkan motif aksi brutal pelaku. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kejiwaan pelaku. Rozaini, Berita 1, Situbondo, Jawa Timur. Dua pencuri atau ninja sawit di Kabupaten Kampar Riau babak belur dihajar massa. Kedua pelaku ditangkap saat sedang mencuri buah sawit di salah satu kebun milik warga. Puluhan warga Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya berhasil menangkap dua pria pencuri buah kelapa sawit yang kerap disebut sebagai ninja sawit. Kedua pelaku berinisial A dan J menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulah para pelaku. Beruntung petugas kepolisian cepat mendatangi lokasi dan langsung membawa pelaku ke Polsek Kampar. Saat diperiksa petugas, keduanya mengaku telah mencuri 200 kg buah kelapa sawit dari kebun seorang warga. Rencananya uang hasil penjualan buah sawit itu akan digunakan kedua pelaku untuk membeli narkoba. Aksi mereka kerap meresahkan para petani kelapa sawit di Desa Alam Panjang. Benar, kita mengamankan dua orang pelaku diduga tindak pidana pencurian kebun sawit warga dengan tersangka inisial A dengan tersangka inisial J. Keduanya adalah warga Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan pada saat ini, kedua pelaku menurut informasi dari warga sudah sangat meresahkan dan setiap hasil kejahatannya itu digunakan untuk membeli narkoba. Hasil tes urin, kedua tersangka positif menggunakan narkoba. Kedua pelaku kini ditahan di Polsek Kampar dan dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Effendi Rusli, Berita 1, Kabupaten Kampar Riau. Pemirsa, lantai 2 bangunan cagar budaya Tangsi peninggalan Belanda di Kabupaten Siak, Riau roboh.
Insiden itu menyebabkan 15 siswa sekolah dasar terjatuh dari lantai 2 dan mengalami luka-luka. Kepanikan melanda rombongan sekolah dasar saat lantai 2 bangunan tangsi Belanda roboh. Peristiwa terjadi pada Sabtu pagi saat para siswa dan guru sedang melakukan kunjungan studi tur. Bangunan cagar budaya tersebut berada di Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau. Secara tiba-tiba, lantai 2 gedung ambruk saat digunakan rombongan pelajar. Akibat kejadian ini, sebanyak 17 orang menjadi korban setelah terjatuh dari ketinggian sekitar 4 meter. Korban terdiri dari 15 siswa sekolah dasar, 1 orang guru, dan 1 orang pemandu wisata. Sebagian korban mengalami luka-luka pada bagian tangan, kaki, dan kepala. Seluruh korban kemudian dibawa ke RSUD Siak dan Puskesmas Mempura untuk mendapatkan penanganan medis. Di sana kita mendapati sekitar 17 korban yang mengalami kejadian tersebut, yaitu 15 diantaranya adalah anak-anak sekolah, 1 orang guru, dan juga 1 orang pemuda sebagai tour guide yang ada di cagar budaya tersebut. Dari 10 korban tersebut yang ditangani di Rumah Sakit Kabupaten Siak, itu sudah mendapatkan penanganan lebih lanjut dan lebih intens oleh pihak rumah sakit, dan untuk 7 lainnya sudah dapat kembali ke rumah masing-masing. Di lokasi kejadian, petugas telah memasang garis polisi untuk mengamankan area bangunan. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab pasti robohnya lantai 2 bangunan cagar budaya tersebut. Effendi Rusli, Berita 1, Kabupaten Siak, Riau. Akibat intensitas hujan tinggi, sebuah tanggul darurat di bantaran Sungai Citarum jebol. 4 kampung warga di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi kebanjiran. Akibat tak kuat menahan hantaman debit air yang meningkat drastis dari wilayah hulu, sebuah tanggul darurat di bantaran Sungai Citarum jebol. Detik-detik jebolnya tanggul ini membuat warga sekitar alami kepanikan. Derasnya air yang meluap tanpa henti langsung membanjiri ratusan rumah warga di Kampung Bendungan, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Warga pun bergotong royong mencoba untuk menambal tanggul agar banjir tak semakin parah. Menurut informasi warga sekitar, jebolnya tanggul darurat juga terjadi di beberapa lokasi di sekitaran aliran Sungai Citarum di wilayah Desa Pantai Bakti serta membanjiri 3 kampung lainnya. Selain itu, peristiwa jebolnya tanggul ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pada Jumat malam akibat tingginya curah hujan, sejumlah tanggul juga tak kuat menahan luapan air. Warga berharap tanggul permanen segera dibangun sehingga tidak lagi jebol dan membuat banjir mengganggu warga. Pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat dilaporkan telah surut pada Minggu pagi. Pasca surutnya banjir, warga mulai membersihkan rumah dari sisa lumpur dan kotoran yang terbawa arus air. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Kalisema dan Sungai Cipunagara yang dipicu tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, genangan air masih terlihat di sejumlah permukiman warga, khususnya di Dusun Dukun, Desa Mulyasari dengan ketinggian air sekitar 20 hingga 30 cm. Seiring kondisi ini, warga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke rumah untuk melakukan pembersihan. Salah seorang warga terdampak bernama Asep Hendrawan mengatakan bahwa air banjir mulai surut pada Sabtu malam. Ia bersama keluarga langsung kembali ke rumah dan membersihkan sisa genangan serta membawa pulang peralatan
yang sempat digunakan selama mengungsi. Sekarang tuh alhamdulillah semuanya udah surut, agak ada genangan dikit-dikit lagi walaupun kondisi rumah belum stabil. Sejak kapan mulai surut? Malam tadi antara jam 2.30-an. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, meningkatnya kasus penularan virus Nipah di luar negeri. Pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali secara intensif melakukan koordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Denpasar dalam hal pengawasan di lingkungan bandara. Seluruh personel di lingkungan bandara berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh dalam pencegahan penularan virus Nipah di area kedatangan bandara baik di kedatangan internasional maupun domestik, di mana kedua pintu kedatangan ini rentan dengan adanya penumpang yang datang membawa virus Nipah. Gede Eka Sandi Asmadi selaku Communication and Legal Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengatakan, dalam hal pengawasan virus Nipah, pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali memasang 2 unit thermal scanner di kedatangan internasional, 1 unit di kedatangan domestik, dan 1 unit yang disiagakan di terminal VIP. Ia juga meminta kepada para penumpang agar lebih aktif dalam menginformasikan kondisi kesehatannya. Menurutnya, apabila ada yang mengalami gangguan kesehatan sesuai dengan ciri-ciri terkena virus Nipah, mereka wajib melapor kepada petugas yang sudah siaga, menjaga sekaligus mengawasi monitor dari thermal scanner yang ada di bandara, yakni petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan. Kami dari pengelola bandara berkoordinasi intens dengan BPKK, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1, yaitu menyiapkan thermal scanner di kedatangan internasional ada 2 unit, dan di kedatangan domestik ada 1 unit, dan di VIP juga. Dan di sini juga kita juga memastikan dan menghimbau kepada para pengguna jasa apabila mengalami gejala-gejala yang demam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dari Kementerian Kesehatan, itu sebaiknya mohon untuk melapor kepada petugas kami maupun ke BPKK yang ada di bandara. Bukan hanya dari India saja, tapi seluruh kedatangan yang masuk di Bandara I Gusti Ngurah Rai kita diawasi oleh BPKK dan berkoordinasi dengan pengelola bandara udara. Diketahui wabah virus ini hampir terjadi setiap tahun pada beberapa negara di benua Asia, terutama Bangladesh dan juga India. Bandara I Gusti Ngurah Rai menjadi salah satu pintu kedatangan dari berbagai negara ataupun daerah yang ada di Indonesia. Kemungkinan besar wabah ini bisa ditularkan oleh para wisatawan asing yang datang melalui bandara. Namun dengan koordinasi yang kuat antara bandara dan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, optimis bisa dicegah. Bagi penumpang yang akan terbang dari dan menuju Pulau Bali, pihak bandara juga menghimbau untuk terus menjaga kesehatan dan senantiasa memantau perkembangan informasi terkini terkait virus Nipah demi keamanan dan kenyamanan bersama. Sofian Hadi, Berita 1, Denpasar, Bali. Dalam beberapa pekan terakhir ini, whipping mendadak jadi perbincangan. Terlebih setelah kasus kematian salah satu selebgram Lula Lavah di kamar apartemen. Informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda. Tunas membatasi usia anak mengakses platform digital demi melindungi tunas bangsa. Kunjungi tunasdigital.id.
tengah derasnya arus informasi, satu hal yang paling penting adalah ketersediaan data yang akurat. Data1.com hadir sebagai gerbang data yang menyajikan informasi akurat dan terpercaya. Referensi tepat untuk membuat keputusan bisnis, analisis fenomena, dan memperkuat fakta. Mulai dari isu ekonomi, politik, sosial, teknologi, semua dirangkum dalam kemasan data yang mudah dicerna dan dipahami. Karena keputusan besar selalu dimulai dari data yang benar. Mari mengeksplorasi. Data1.com akurat dan terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Pagi. Pemirsa, pelaku perampokan toko buket di Labuhan Batu Selatan diringkus polisi. Uang 20 juta rupiah menjadi bukti aksi perampokan itu. Sebelum perampokan terjadi, gerak-gerik pelaku terekam kamera CCTV. Pelaku terlihat sedang memantau kondisi di sekitaran toko. Saat kondisi sudah mendukung, pelaku langsung melakukan aksinya dengan modus berpura-pura menanyakan kabar pemilik toko. Pelaku mendatangi pelayan toko dan langsung menodongkan senjata tajam sehingga korban tidak berani melakukan perlawanan. Usai menyekap korban di dalam kamar mandi, pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor, membawa handphone, serta 1 unit laptop. Berdasarkan laporan dan barang bukti rekaman CCTV, Polsektor Gamba langsung melacak dan berhasil meringkus pelaku di persembunyiannya di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pelaku berdalih aksinya dilatar belakangi desakan ekonomi. Modus abang untuk melakukan pencurian itu apa karena ekonomi atau gimana? Ekonomi bang. Keluarga di mana bang? Di Blok Songo. Blok Songo. Aslinya kita orang mana? Orang merantau. Jadi ke Labuhan Batu Selatan ini merantau atau gimana? Merantau sama istri ya? Iya, kerja bangunan. Bangunan. Ya, abang kerjanya ngapain mencuri? Nggak ada kerja kemarin. Oh, nggak ada kerja. Kalau penangkapan sendiri kita mendapatkan informasi dari masyarakat ya bahwasannya pelaku adalah seorang laki-laki. Dia beralamat di sesuai KTP ya, KTP beralamat di Kantor Rapat. Namun domisili saat ini dia berada di Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai 20 juta rupiah. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan kekerasan. Husni, Berita 1, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Selanjutnya pemirsa, anggota Satpol PP Kota Probolinggo, Jawa Timur nyaris terlibat adu jotos dengan sesama rekannya setelah seorang anggota Satpol PP hendak berupaya menghalang-halangi upaya penertiban lapak seorang pedagang yang berjualan di trotoar alun-alun Kota Probolinggo. Pedagang yang berjualan di trotoar ternyata merupakan istri dari anggota Satpol PP yang mengamuk itu. Insiden baku hantam nyaris terjadi antara sesama anggota Satpol PP Kota Probolinggo, Jawa Timur saat mereka melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di kawasan alun-alun Kota Probolinggo pada Minggu pagi. Seorang anggota Satpol PP tiba-tiba mengamuk kepada rekan-rekannya karena berusaha memindahkan lapak seorang perempuan penjual es. Belakangan diketahui perempuan pedagang es tersebut merupakan istri dari anggota Satpol PP yang mengamuk itu. Bahkan sang anggota Satpol PP yang diketahui bernama Herman itu hampir terlibat adu fisik dengan sesama rekannya yang sedang menjalankan tugas. Di sebelah timur ditemukan ada teman-teman PKL yang berada di trotoar di Jalan Ahmad Yani. Jadi sesuai dengan Perwali 44 bahwa penetapan lokasi PKL di Jalan Ahmad Yani diperuntukkan untuk PKL. Jadi teman-teman melaksanakan tugas untuk memberikan himbauan ke teman-teman PKL tersebut untuk segera geser karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kericuhan belakangan dapat diredam. Kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai. Anggota Satpol PP yang melindungi lapak dagangan istrinya itu telah menyampaikan permohonan maaf. Meski begitu, sang anggota Satpol PP tersebut juga akan menerima sanksi dan pembinaan. Zulkifli, Berita 1, Probolinggo, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, dalam beberapa pekan terakhir ini, whipping mendadak jadi perbincangan. Terlebih setelah kasus kematian salah satu selebgram, yaitu Lula Lafah di kamar apartemennya.
Pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti di tempat kejadian, diantaranya tabung berwarna pink yang disebut whip pink. Tabung logam berwarna merah muda kini tak hanya akrab di dapur bakery atau meja barista. Produk yang dikenal dengan nama whipping ini seharusnya digunakan untuk membuat whipped cream dalam dunia kuliner. Namun belakangan ramai diperbincangkan di media sosial karena disalahgunakan sebagai sarana mencari sensasi euforia. Diketahui whipping memberikan efek perasaan bahagia hingga memicu tawa, relaksasi, bahkan halusinasi ringan. Namun ternyata ada bahaya yang mengintai kesehatan tubuh atas penyalahgunaan gas nitrous oxide atau N2O ini. Saat N2O dihirup, oksigen di paru-paru akan tergantikan. Proses ini pun terjadi begitu cepat sehingga bisa membuat otak serta jantung kekurangan oksigen. Whipping juga bisa mengganggu irama jantung jika disalahgunakan. Pasalnya gas ini mengganggu sinyal listrik jantung. Munculnya beberapa risiko berbahaya lain seperti cedera jatuh, pusing, tidak seimbang ketika berjalan, sampai memicu radang paru akut jika menghirup N2O langsung dari tabungnya. Bahwa Badan POM-nya Amerika Serikat, FDA, itu mengeluarkan list. Jadi bukan hanya whipping. Jadi ini kan kita bicara tentang bahan yang namanya N2O. Yang dipakai buat, tadi ada sudah bilang buat kue, kadang-kadang buat kesehatan itu buat analgesik sesaat, atau macam-macam hal. Tapi bukan hanya whipping. Memang di Indonesia yang sekarang sedang ramai adalah whipping. Cuma saya ingin tegaskan di sini, kalau kita buka lamannya FDA, Food and Drug Administration, ada lebih dari 10 berbagai merek. Jadi kita mesti waspada, bukan hanya whipping. Ini juga terhadap berbagai merek yang lain yang menurut FDA itu dijual di Amazon.com dan segala macam. Jadi baik kita, karena ini tujuannya menjelaskan ke masyarakat, ingat bahwa semua N2O mereknya apapun juga memang tidak boleh digunakan untuk penyalahgunaan yang penggunaan euforia itu. Dan harus diingat bahwa euforia itu euforia sesaat, sebentar saja. Karena sesaat makanya orang pakai lagi, dan akhirnya jumlahnya jadi besar dan terjadilah penyalahgunaan. Petugas gabungan Satpol PP dan Balai Besar POM Jakarta menggelar razia peredaran obat keras ilegal di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia dilakukan pada Jumat sore untuk menindak penjualan obat keras daftar G yang dijual bebas tanpa resep dokter. Dalam operasi ini, petugas mengamankan sekitar 900 butir obat keras dari 5 pedagang. Berbagai jenis obat ditemukan, diantaranya tramadol, heximer, dan trihexyphenidyl yang diduga palsu dan tidak memiliki izin edar resmi. Obat-obatan ini kerap disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan, khususnya kalangan remaja. Selanjutnya sampel obat akan diuji di Balai Besar POM Jakarta untuk memastikan keaslian dan kandungannya, sekaligus menelusuri jalur distribusinya. Sementara itu 5 pedagang yang terjaring razia dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Petugas memastikan razia serupa akan terus dilakukan secara berkala. Nah ini dijual edar ya dengan cara-cara tertutup, ditawar-tawarin di jalan dan sebagainya. Dan ini sangat membahayakan. Nah itulah makanya jajaran Satpol PP bersama Badan POM yang hari ini melakukan operasi tangkap tangan, jumlahnya juga cukup banyak. Dan kita berharap bukan hanya sampai sini, kita akan telusuri ya siapa yang memproduksi barang-barang ini, siapa yang memasok dan sebagainya. Kasus lainnya pemirsa, video viral di media sosial, 2 pejamret tak bisa berkutik saat ditangkap warga. Bahkan pelaku yang merupakan residivis narkoba itu hanya bisa menangis usai dihakimi warga. Dibekuk warga, 2 pelaku penjamret kalung yang beraksi di Jalan Tambak Mayor, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya tidak bisa berkutik. Bahkan, pelaku yang merupakan residivis narkoba ini hanya bisa menangis usai dihakimi warga setempat. Video penangkapan pelaku penjamretan ini pun viral di media sosial. Usai diamuk massa, kedua pelaku digelandang ke kantor polisi.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui sudah menjalani aksinya sebanyak 3 kali. Selain di Jalan Tambak, 2 aksi pelaku dilakukan di kawasan Darmo Satelit Utara. Berhasilnya komplotan ini berkat informasi dari masyarakat. Masyarakat memberikan informasi kepada kita berkenaan dengan tersangka ini selalu berboncengan dan mondar-mandir di situ. Atas informasi itu, unit reskrim daripada Polsek Sukamanggang melakukan pemantauan dan benar telah diikuti. Dan kebetulan waktu itu melakukan perbuatan dan terjatuh, maka yang bersangkutan bersama-sama dengan warga diamankan oleh Polsek Sukamanggang. Atas perbuatan yang bersangkutan dikenakan pasal 477 KUHP Undang-Undang RI tahun 2003. Selain 2 pelaku yang ditangkap, polisi kini juga tengah memburu seorang pelaku lainnya. Diketahui, aksi penjambretan kalung terjadi di Jalan Tambak Mayor, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya pada Senin malam. Pengendara emak-emak yang membonceng 2 buah hatinya terjatuh lantaran pelaku mengincar kalung emas milik korban. Agung Dharma, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur. Percepatan reformasi integritas pasar antara lain dengan reform pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa sesuai dengan standar global. Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Ruslani memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG akan rebound pada perdagangan hari ini, Senin 2 Februari 2026. Rosan yakin investor asing merespons positif reformasi pasar modal yang dilakukan oleh pemerintah. Rosan menyampaikan telah berkomunikasi intensif dengan investor global dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, mayoritas pelaku pasar memberikan sinyal yang positif terhadap situasi pasar modal Indonesia saat ini. Selain itu, investor asing juga mengapresiasi kebijakan peningkatan minimum free float emiten dari 7,5% menjadi 15%. Bahwa kalau sekarang kan yang perlu dibuka investornya itu kalau di atas 5%, ya kan? Nah, mereka bilang kalau bisa itu diturunkan. Tidak hanya di batas 5%. Karena saya lihat di beberapa negara seperti India 1%, yang lain 2%, 1%. Nah, mereka ingin itu juga diturunkan. Karena mungkin selama ini mungkin belum, yang kita lebih bicarakan floatingnya kan. Floating ke marketnya itu 15%, tapi faktor keterbukaannya itu mereka ingin itu diturunkan ke level yang paling tidak sama dengan negara lainnya. Mungkin tadi saya sudah sampaikan juga dengan OJK dan bursa, kalau bisa itu juga diturunkan di level mungkin ya 1-2% ya. Untuk dengan begitu kenapa? Karena aksi untuk menciptakan harga yang semu akan menjadi sangat-sangat sulit gitu, karena investornya akan terbuka. Jadi kalau mereka melakukan tindakan itu pasti akan terdeteksi. Nah, itu salah satu masukan dari investor luar yang saya terima pada hari ini, terutama mengenai keterbukaan. Kalau itu dijalankan, mereka akan semakin confidence dengan pasar kita. Tapi dengan aksi yang kita sudah lakukan beberapa hari ini, mereka juga meresponnya sangat positif. Jadi insya Allah saya yakini hari Senin dan berikutnya pasar modal kita akan rebound dan Gejolak yang terjadi di perdagangan saham Indonesia mendorong pejabat baru di OJK, Bursa Efek Indonesia, dan pimpinan Danantara menggelar dialog dengan pelaku pasar modal di Main Hall BEI pada hari Minggu kemarin. Ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat integritas pasar modal Indonesia. Alhamdulillah kalau kita lihat perkembangan pasar modal kita ini mengalami pertumbuhan yang baik, yang sangat luar biasa, baik tidak hanya dari segi volume, market kapitalisasi pasar, investor, baik itu dalam negeri, luar negeri, retail yang kayaknya kurang lebih sudah sampai
saya masih ingat zaman saya tuh awal-awal masih 400.000 ya Bu Kiki ya, 400.000 investor di pasar modal. Sekarang sudah mencapai hampir 21 juta. Jadi pertumbuhan itu sangat-sangat luar biasa. Ya, tapi tentunya ini menjadikan Indonesia menjadi pasar modal yang terbesar di region di ASEAN ini. Tetapi tentunya yang paling penting adalah di tahap berikutnya bagaimana kita memastikan pasar modal kita ini terus berkembang tapi dengan standar kualitas yang baik, yang mempunyai dampak positif, yang mempunyai dampak yang asas mata yang besar, tidak hanya kepada pelaku pasar modal tapi juga pada seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa yang terjadi di pasar modal ini tentunya mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian kita, terhadap baik itu para pengusaha, usaha besar, kecil, UMKM, dan tentunya terhadap keberlanjutan dari pasar modal dan juga perekonomian Indonesia. Nah, apalagi pasar modal kita ini terus berkembang dan perkembangannya ini menjadikan pasar modal kita ini menjadi pasar modal yang menjadi perhatian utama dari para investor luar negeri. Tugas kami salah satunya adalah melakukan investasi baik direct, indirect, baik di publik termasuk di private market. Salah satu juga yang kami sudah bicarakan dari awal baik dengan OJK dan Bursa bahwa kita akan menjadi active participant di pasar modal Indonesia baik di bond market dan di public equity market. Mirip dengan para investor-investor yang ada hadir di sini, kita menjadi active market participant. Jadi bisa saya lapor juga Bu Kiki, kita sudah dari akhir Desember sudah mulai berinvestasi, sudah nambah setiap hari kita investasi, termasuk di 3 hari terakhir di minggu ini kita setiap hari berinvestasi melalui manajer investasi yang sudah kami tunjuk. Jadi memang strategi awal kita 6 bulan ke depan ini kita melalui manajer investasi. Memang tidak langsung, ini kenapa? Karena kami juga ingin crowd in para pemain yang ada. Dan jumlahnya memang signifikan, tapi ya kita juga membeli arahan dari kami kepada manajer-manajer investasi yang kami tunjuk, tolong dibeli saham yang memiliki good growth, good fundamental, good liquidity, itu juga sangat penting, dan juga make sure it has good cash flow. Jadi saya balik kepada satu, it has to have very good liquidity, ini sangat penting. Kedua, it has to have a very good business. Dan ketiga, it has to have a very good fundamental. Ini penting karena tetap di Danantara kami harus bisa mempertanggungjawabkan investment yang akan kami lakukan. Dan ini akan... Pemirsa, belasan rumah warga di 3 kecamatan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan rusak parah usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda. Masing-masing anak itu ternyata berbeda. Maka dari situ belajarlah untuk bersikap kepada anak dengan adil sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Adil itu bukan berarti seimbang, tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. 1 patung polisi, 2 polisi tidur, dan 3 Pak Hugeng. Andai kata masih umur panjang,
beliau berdinas dengan tenang, kita kumpul bareng, kita alangkah senangnya saya punya kakak seperti itu, apalagi dengan kepribadian beliau yang begitu baik ya. Hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Hendak melindungi lapak dagangan milik istrinya, seorang anggota Satpol PP Kota Probolinggo terlibat cekcok dengan sejumlah anggota Satpol PP lainnya yang hendak menertibkan pedagang yang berjualan di trotoar alun-alun Kota Probolinggo pada Minggu pagi. Insiden baku hantam nyaris terjadi. Sang anggota Satpol PP tersebut tiba-tiba mengamuk karena rekannya memindahkan lapak dagangan istrinya yang berjualan es di trotoar. Dia berusaha menghalangi rekan-rekannya yang hendak memindahkan dan menyita barang dagangan istrinya. Ketegangan pun sempat terjadi, bahkan pelaku hampir berkelahi dengan anggota Satpol PP lainnya. Belakangan ketegangan dapat diredam, pelaku meminta maaf atas perilakunya. Meski begitu, pria yang diketahui bernama Lukman itu bakal mendapat sanksi dari atasannya. Dua pelaku penyambretan yang beraksi di Jalan Tambak Mayor, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya tidak bisa berkutik saat berhasil ditangkap warga. Kedua pelaku yang merupakan residivis narkoba ini hanya bisa menangis usai dihakimi warga setempat. Video penangkapan pelaku penyambretan ini pun viral di media sosial. Para pelaku sebelumnya berhasil menjambret sebuah kalung milik seorang emak-emak pada Senin malam pekan lalu. Korban yang berboncengan dengan anaknya bahkan terjatuh dari sepeda motor saat pelaku berusaha merampas kalungnya. Usai diamuk massa, kedua pelaku digelandang ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui sudah menjalani aksinya sebanyak 3 kali. Menurut pengakuan pelaku, aksi penyambretan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Berhasilnya komplotan ini berkat informasi dari masyarakat. Masyarakat memberikan informasi kepada kita berkenaan dengan tersangka ini selalu berboncengan dan mondar-mandir di situ. Atas informasi itu, unit reskrim daripada Polsek Sukomanunggal melakukan pemantauan dan benar telah diikuti. Dan kebetulan waktu itu melakukan perbuatan dan terjatuh. Makanya bersangkutan bersama-sama dengan warga diamankan oleh Polsek Sukomanunggal. Atas perbuatan yang bersangkutan dikenakan pasal 477 KUHP Undang-Undang RI tahun 2003. Petugas gabungan Satpol PP dan Balai Besar POM Jakarta menggelar razia peredaran obat keras ilegal di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar untuk menindak penjualan obat keras daftar G yang dijual bebas tanpa resep dokter. Dalam operasi ini, petugas mengamankan sekitar 900 butir obat keras dari 5 pedagang. Berbagai jenis obat ditemukan, diantaranya tramadol, Aximer, dan trihexypenidil yang diduga palsu dan tidak memiliki izin edar resmi. Obat-obatan tersebut kerap disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan, khususnya kalangan remaja. Sampel obat yang disita akan diuji di Balai Besar POM Jakarta untuk memastikan keaslian kandungannya sekaligus menelusuri jalur distribusinya. Nah ini dijual edar ya dengan cara-cara tertutup, ditawar-tawarin di jalan dan sebagainya. Dan ini sangat membahayakan. Nah itulah makanya jajaran Satpol PP bersama Badan POM yang hari ini melakukan operasi tangkap tangan, jumlahnya juga cukup banyak. Dan kita berharap bukan hanya sampai sini, kita akan telusuri ya siapa yang memproduksi barang-barang ini, siapa yang memasok dan sebagainya. Bahkan tadi dari 5 pedagang yang terjaring razia dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Petugas memastikan razia serupa akan terus dilakukan secara berkala. Pemirsa, belasan rumah warga di 3 kecamatan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan rusak parah usai diterjang hujan deras disertai angin kencang.
Bahkan seorang bocah perempuan berusia 5 tahun terluka setelah sempat terbawa angin bersama atap rumah saat berada di dalam kamarnya. Dari rekaman video amatir warga, terlihat hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Angin kencang yang berlangsung selama 30 menit itu menyebabkan atap sejumlah rumah warga terangkat dan terbang terbawa angin. Selain merusak atap rumah, peristiwa ini juga menyebabkan seorang bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Aprilia ikut terbawa angin bersama atap rumahnya. Saat kejadian, korban sedang berada di dalam kamar rumahnya, Desa Monconglu, Kecamatan Monconglu, Kabupaten Maros. Terbang berapa meter tadi nih, Pak? 10. Bocah perempuan tersebut kemudian ditemukan warga dalam kondisi tersangkut di bagian atap rumah. Beruntung korban masih dalam keadaan hidup dan segera dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Datang pas dia main-main di bawah, datang angin. Pada saat itu angin kencang, atap ini sudah terlempar. Kita sudah panik semua, cari ini si anak. Padahal jadi kita sudah lari ke depan, cari kemana-mana. Akhirnya kita pulang, sudah dilihat di atas di atap. Oh, artinya sempat hilang ya, Pak? Iya, awalnya. Oh, sampai bisa ditahu bilang ada di atas? Bagaimana, Pak? Dia minta tolong, tempat dia minta tolong. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka parah di bagian wajah dan sempat menjalani perawatan intensif di puskesmas. Setelah kondisinya membaik, korban akhirnya diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan di rumahnya. Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Maros, tercatat sebanyak 15 rumah warga mengalami kerusakan parah dan ringan. Rumah-rumah tersebut tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Monconglu, Turikale, dan Lau. Kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Monconglu dengan 10 rumah mengalami kerusakan pada bagian atap. Ivan Ahmad, Berita 1, Maros, Sulawesi Selatan. Selanjutnya pemirsa, tim SAR gabungan kembali dikerahkan secara maksimal untuk melanjutkan upaya pencarian sisa 10 korban yang masih tertimbun material longsor pada operasi pencarian korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisi cuaca terlihat mendung dan berawan tebal serta tidak menentu sejak pagi. Di hari ke-9 pencarian korban longsor Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Terlebih pada pagi hari, hujan ringan sempat mengguyur kawasan longsor ini. Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Bandung Muhammad Adi mengatakan pelaksanaan operasi pencarian korban kembali dilakukan di hari ke-9. Yang mana pelaksanaannya sesuai dengan sektor A1, A2, A3, B1, dan B2, beserta pengarahan alat-alat berat. Pun berharap cuaca di hari ke-9 pencarian ini cerah sehingga pergerakan tim SAR dalam melakukan pencarian tidak terkendala. Berdasarkan data sementara, jumlah body pack yang berhasil teridentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat sebanyak 70 body pack. Dari 80 korban yang dilaporkan hilang dan sisanya masih dalam pencarian. Sementara itu, Posko DVI Polda Jawa Barat terus berupaya mengidentifikasi jenazah korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga Minggu siang, 14 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi. Menurut tim DVI, 56 dari total 70 kantong jenazah korban longsor telah teridentifikasi. Namun, tim DVI kini mulai mengalami kendala identifikasi korban lantaran kondisi korban yang ditemukan telah mengalami pembusukan. Kini sejumlah kantong jenazah terpaksa harus dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih dan RSUD Cibabat karena harus dilakukan identifikasi lebih mendalam dengan mencocokkan DNA korban dengan keluarga terdekatnya. Setelah 1 pekan hidup dalam keterbatasan, ratusan pengungsi korban longsor di Desa Pasir Langung, Cisarua, Bandung Barat perlahan mulai meninggalkan tempat pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing
atau menumpang di kediaman saudara di zona aman. Suasana aula Desa Pasir Langu yang selama sepekan terakhir dipadati pengungsi kini tampak lengang. Salah satu gedung aula bahkan telah kosong. Sebagian pengungsi lainnya dipindahkan ke Gor Desa sebagai titik pengungsian tersisa. Di tengah proses pemulangan ini, dapur umum tetap beroperasi penuh. Kepala Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Bandung, Kemensos RI, Ian Kusmadiana menyebut, pada hari ke-8 pasca longsor, jumlah pengungsi di posko utama terdata sekitar 146 orang. Bahwa ada terjadi penurunan pengungsi, menurut data yang ada sekarang dari posko itu berkisar di 146 orang. Tetapi layanan dapur umum tidak seperti itu, tetap kita ada di angka tetap di 800 yang penuh, karena ada relawan juga yang kebutuhan dasarnya. Meski jumlah pengungsi di posko menurun, bantuan makanan tetap didistribusikan merata. Selain untuk pengungsi dan relawan, dapur umum juga menyuplai warga yang memilih Selain untuk pengungsi dan relawan, dapur umum juga menyuplai warga yang memilih mengungsi di rumah saudara atau permukiman yang lebih aman. Termasuk juga ada pengungsi yang tadi disampaikan di salah satu RW, tinggal di saudaranya di sana, ya kita tadi buat juga status. Ian menegaskan, saat ini seluruh pengungsi yang masih bertahan di posko terpusat di Gor Desa Pasir Langu. Sebagian besar warga telah kembali ke rumah atau menumpang di kediaman keluarga. Meski demikian, pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas sambil menunggu pemulihan kondisi secara menyeluruh. Algi Muhammad Gifari, Berita 1, Bandung Barat, Jawa Barat. Dari bencana yang terjadi ada kisah Muhammad Rifal Firmansyah, remaja berusia 15 tahun asal Desa Pasir Langu harus kehilangan ayah, ibu, adik, dan 11 anggota keluarganya akibat longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Meski ditinggal orang-orang tercinta, Rifal berusaha bertahan dan melanjutkan pendidikan demi masa depannya. Di posko pengungsian Kementerian Agama di Pondok Pesantren Darut Tahfiz, Rifal duduk bersama saudara-saudaranya. Sebelum longsor menerjang kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rifal tinggal dan belajar di pesantren Al-Mubin, sementara keluarganya menetap di Pasir Kuda yang kini rata dengan tanah. Kabar duka itu diterima Rifal setelah melihat status WhatsApp kakak sepupunya. Dengan berat hati, keluarga akhirnya menyampaikan kenyataan pahit tersebut. Meski dilanda duka, Rifal sempat ikut membantu pencarian keluarganya di lokasi longsor. Satu persatu, ayah, ibu, dan adiknya berhasil ditemukan dan dimakamkan. Mama di mana? Saya kan nggak jawab ya, saya belum kasih tahu karena takut gitu ya, dia kan lagi jauh. Ada mama doain aja. Dia sampai lihat status saya tadi juga sampai jawab ke saya nanya mamahnya, tapi saya juga belum berani bilang. Tapi mau balik lagi ke pesantren ini, pesantren lagi harusnya tetap dilanjut sekolahnya sampai pesantren nggak berhenti gitu. Kedepan Rifal akan tinggal bersama keluarganya yang berada di Cimahi. Keluarga memastikan pendidikannya tetap berlanjut karena semangat Rifal untuk belajar masih tinggi. Ia pun berniat kembali ke pesantren setelah seluruh proses evakuasi keluarganya selesai. Ya, saya kan lagi di pesantren, gak tahu soal kejadian itu. Saya juga bangun tidur jam 10 pagi di pesantren itu. Saya lihat dulu status saudara saya. Saya buat mastiin sampai 5 kali lihat status itu. Ya, ibu, ayah, adik, nenek, paman, sama saudara gua yang lain-lainnya. Sekarang ya mau diam dulu di sini. Kalau udah mastiin udah keluarga semua selamat, saya pulang lagi ke pesantren. Ya semoga ya cepat tolong ditemukan semua keluarga saya yang belum ketemu. Mau cepat ketemu juga semua supaya cepat beres. Meski kehilangan orang tua dan sebagian besar keluarganya, Rifal tidak sendiri menghadapi masa depan.
Dukungan keluarga besar pun menjadi kekuatan baginya untuk bertahan dan bangkit. Algi Muhammad Kifari, Berita 1, Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah kisah haru terjadi dalam musibah longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang balita bernama Arsya selamat dari maut usai ayahnya menyelamatkan sang anak dengan menaruhnya di atas atap rumah saat longsor terjadi. Di tengah tragisnya bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat, keajaiban datang dari seorang balita berusia 2 tahun. Balita bernama Arsya selamat dari maut terjangan banjir bandang dari arah kaki Burangrang. Arsya ditemukan di atas genting rumahnya setelah beberapa jam sendirian di tengah bencana yang mengubur puluhan rumah di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Diketahui balita 2 tahun ini selamat setelah bapaknya menyimpan sang anak di atap rumahnya saat longsor terjadi. Namun naas, ayahnya tertimbun longsor dan meninggal dunia bersama ibu dan kakaknya. Ya waktu tidur kan jam 3 ya semuanya ada di rumah gitu. Babakan busur kuning itu. Ya, titik pertama itu rawat itunya. Korban itu 4 korbannya. 4 korban yang selamat adalah anak ini yang paling kecil. Nah, yang paling kecil yang terselamat waktu itu ada terjadinya longsor. Alhamdulillah diselamatkan oleh bapaknya. Dia disimpan di atas genting. Sudah di atas genting diambil sama uangnya. Diselamatkan, dan pada diselamatkan karena datang lagi susulan, ya akhirnya bapaknya terkena longsor tertimbun. Tertimbun itu adalah bapaknya, istrinya, kakaknya yang selamat ini. Gitu yang selamat. Kini Arsya menjadi yatim piatu dan diasuh oleh saudaranya. Pasca banjir dan longsor, jenazah orang tua Arsya telah ditemukan dan dimakamkan. Meski demikian, keluarga berharap petugas bisa menemukan jenazah Feby, kakak Arsya secepatnya. Algi Muhammad Kifari, Berita 1, Bandung Barat, Jawa Barat. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana di Aceh. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui uji coba pengaliran air daerah irigasi Jambu Aye di Kabupaten Aceh Utara. Daerah irigasi Jambu Aye memiliki luas layanan sekitar 19.473 hektar dengan sumber air utama dari Sungai Jambu Aye atau Arakundo. Sistem irigasi sempat terhenti akibat kerusakan bendungan dan jaringan saluran. Dalam penanganan darurat, Kementerian PU melakukan pembersihan sedimen dan perbaikan saluran. Uji coba pengaliran dilakukan melalui saluran primer sepanjang sekitar 15 km dengan dukungan 9 unit alat berat. Secara bertahap, sejumlah subdaerah irigasi ditargetkan kembali beroperasi hingga akhir Maret 2026 dengan total luas sekitar 7.046 hektar. Guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Aceh di utara. Yang telah berusaha payah selama banjir dari tanggal 26 Januari karena masyarakat sangat membutuhkan air yang pertama untuk memakai untuk rumah tangga dan sebagainya, dan insya Allah bila mungkin kami akan memakai untuk turun ke sawah. Mudah-mudahan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah membantu masyarakat Langkahan, sehingga insya Allah hari ini kami apresiasi yang setingginya yang telah membuka air sehingga kami bisa pakai. Kita ke informasi lain, kebocoran tangki kimia milik PT Vopak sempat membuat panik warga di Cilegon, Banten. Untuk memastikan kesehatan warganya, Wali Kota Cilegon bersama jajarannya melakukan sidak ke perusahaan terkait. Dugaan kebocoran tangki bahan kimia yang sempat meresahkan warga. Wali Kota Cilegon, Robinsar, akhirnya melakukan sidak ke lokasi PT Vopak di Jalan Raya Merak, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten pada hari Sabtu sore. Dalam kunjungannya,
Robin Sar bersama dengan Kapolres Cilegon dan juga jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon bertemu perwakilan perusahaan. Dari hasil sidak, Robin Sar memastikan tidak ada kebocoran pipa maupun tangki. Adapun asap tebal dan berbau menyengat dipastikan berasal dari kempu atau penampungan sisa-sisa material. Dipastikan tadi siang ketika mulai adanya uap orang itu sudah dipastikan tidak ada lagi uap yang keluar. Yang pertama, ya. Dari siang itu jam berapa itu, Pak? Jam 2 ya. Jam 1 setengah 2 itu sudah clear, jadi tidak ada. Dan dipastikan itu bukan kebocoran pipa ataupun kebocoran dari tangki yang ada. Hal serupa juga disampaikan pihak HRD PT Fofak, Ajeng Yuanita. Ia pun menekankan kebocoran itu bukanlah kelalaian petugas yang bertanggung jawab di areal tangki. Untuk itu, perusahaan akan melakukan evaluasi guna mencegah kejadian serupa terulang. Memang tidak ada kebocoran dan memang operasional kami juga berjalan dengan normal. Tim tanggap darurat kami juga langsung ambil action dan sudah dimitigasi tadi sudah pasang beberapa alat untuk mengecek kualitas udara dan alhamdulillah semua sudah tertangani dengan baik. Untuk memastikan keamanannya, Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabri Mahyudin, memantau dan mengawasi lingkungan dengan alat pengecekan kualitas udara, dan hasilnya akan diumumkan pada hari Senin esok. Adalah sisa dari pembersihan tangki, itu bukan pipa yang bocor dan bukan dari tangki. Hasil sidak yang dilakukan oleh Pak Wali, Pak Kapolres dan tim LH. Diketahui, kemunculan asap tebal menyebabkan 40 warga setempat mengalami masalah kesehatan. Pemerintah berharap masyarakat yang mengalami masalah kesehatan untuk segera melapor. Nantinya, pihak perusahaan akan berkoordinasi terkait dengan kompensasi yang diberikan. Ferry Yuniar, Berita 1, Cilegon, Banten. Sebelumnya dikabarkan tangki bahan kimia milik PT Vopak Terminal Merak di Kota Cilegon, Banten tiba-tiba mengeluarkan asap kuning pekat yang membuat warga sekitar panik. Puluhan orang warga mengeluh mual-mual dan pusing setelah sempat menghirup asap cairan kimia dari pabrik itu sehingga harus dilarikan ke Puskesmas Merak. Kepanikan sejumlah warga terjadi saat asap kuning pekat tiba-tiba mengepul dari tangki PT Vopak Terminal Merak atau VTM di Jalan Raya Merak, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten pada Sabtu sore. Gas keluar mendadak dari sekitar 3 tangki. Banyak kendaraan berhenti mendadak karena khawatir terpapar gas kimia yang keluar dari tangki. Sejumlah warga pun ikut menjauh. Puluhan warga mengeluh sesak nafas dan mual setelah terhirup gas kimia dari pabrik penyimpanan bahan kimia cair curah terbesar di Indonesia ini. Sedikitnya ada 40 warga mulai dewasa hingga anak-anak terpaksa dilarikan ke Puskesmas Merak. Warga mencium bau yang menyengat hingga membuat mereka tak bisa bernafas dan mual. Sejumlah petugas kepolisian Dinkes Kota Cilegon dan perwakilan dari PT Vopak turut mendampingi warga yang menjalani pemeriksaan dan perawatan di Puskesmas Merak. Puskesmas Pulau Merak yang terdekat. Itu disuruh siapa? Oh, kami disarankan sama RT katanya sudah dikonfirmasi sama pihak Vopak. Yang punya pabrik? Ya. Ada berapa Pak yang dievakuasi ke rumah sakit Pak? Kurang tahu, ini kan masih lagi menunggu. Kita orang yang di sini baru 4 orang, tapi masih nyusul. Kalau gejala yang dirasakan apa sih Pak? Sesak napas sesak. Tenggorokan sakit? Tenggorokan sakit, napas sesak, napas ngap. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP di tempat kebocoran tangki. PT Vopak Terminal Merak juga belum memberikan penjelasan mengenai penyebab dari insiden ini. Ferry Yuniar, Berita 1, Merak, Banten. Pemirsa, sebelum beraktivitas untuk hari ini, kita simak dulu perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia yang informasinya telah kami rangkum dari situs BMKG berikut ini. Wilayah pertama pemirsa, Anda lihat Aceh ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 24 derajat sampai 31 derajat Celcius. Kemudian ada Medan dan juga Bandar Lampung akan sama-sama diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 22 sampai 29 derajat Celcius. Wilayah lainnya pemirsa, kita akan lihat DKI Jakarta, kemudian Bandung dan juga Semarang akan sama-sama mengalami hujan ringan sampai sedang dengan suhu berkisar 20 sampai 30 derajat Celcius.
Di wilayah lainnya pemirsa, Yogyakarta, Denpasar, dan Samarinda juga sama-sama ini diperkirakan akan mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 22 sampai 32 derajat Celcius. Dan di timur Indonesia ada wilayah Makassar yang diperkirakan akan mengalami hujan ringan 24 derajat sampai 26 derajat Celcius. Kemudian Ambon diperkirakan akan mengalami cerah berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Serta yang terakhir ada Jayapura akan diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 22 sampai 32 derajat Celcius. Dan pemirsa, selanjutnya ada informasi dari Barcelona meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas LC pada pekan ke-22 La Liga. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Berita seputar informasi, agenda dan kebijakan Presiden, Wakil Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, hingga pemangku kepentingan di tanah air akan hadir. Terus saksikan Berita Merah Putih setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1 dan BTV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita 1 Pagi. Israel kembali melancarkan serangan ke sejumlah titik di jalur Gaza, Palestina. Serangan itu menewaskan 32 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Hari-hari tenang gencatan senjata di Gaza kembali sirna. Warga Gaza kembali menjadi sasaran serangan brutal militer Israel. Sabtu 31 Januari 2026 menjadi titik balik runtuhnya kesepakatan gencatan senjata yang telah dimulai sejak Oktober 2025. Ledakan, darah, dan air mata lagi-lagi mewarnai hari-hari warga Gaza. Serangan Israel ini terjadi di sejumlah titik, menyasar gedung-gedung yang tersisa, kantor polisi, bahkan tenda-tenda pengungsian. Badan Pertahanan Sipil Palestina melaporkan sebanyak 32 orang tewas dalam sejumlah serangan ini, termasuk diantaranya merupakan perempuan dan anak-anak. كنت في صلاة الصبح كنت خلصنا الصلاة الساعة بدي ألبس الشبشب ولا أزك ما سمعت غير حس الفقع وهاي الشوه اللي جينا هين لأن أولاد خالهم بعطرين شهين وشهين والنار مولعة والدنيا مولعة واحنا لا احنا عارفين حالنا لا في حرب ولا في سكن ولا في ايش. وين الهدنة وين الوقف اطلاق النار اللي قالوا عنه. Israel mengklaim serangannya menargetkan anggota teroris serta menyasar fasilitas penyimpanan senjata Hamas. Sementara Hamas mengutuk serangan tersebut dan mendesak Amerika Serikat untuk mengambil tindakan karena Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sejauh ini, korban tewas oleh serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 mencapai angka lebih dari 71.600 jiwa, yang mana 500 diantaranya tewas sejak gencatan senjata dimulai pada Oktober tahun lalu. Tentara Israel terus melakukan upaya penghalangan pengiriman bantuan ke jalur Gaza di perbatasan Rafah dan Mesir. Padahal sebelumnya, mereka menyatakan setuju untuk membuka kembali gerbang utara pengiriman bantuan internasional untuk pengungsi Palestina. Sejumlah truk bantuan yang memasuki jalur Gaza melalui penyeberangan Rafah di razia tentara Zionis saat tiba di gerbang utama perbatasan.
Truk ini harus menunggu untuk mendapatkan izin melintas dari militer Israel yang sengaja mempersulit pengiriman bantuan untuk para pengungsi warga Palestina. Militer Israel sebelumnya menyatakan akan membuka segera jalur Rafah untuk pengiriman bantuan setelah jenazah sandera terakhir yang disandra pejuang Hamas di Gaza tiba di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Pembukaan penyeberangan antara Gaza dan Mesir yang sebelum perang dikendalikan oleh Mesir dipandang sebagai awal dari fase kedua gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Namun hingga kini Israel belum akan membuka jalur pengiriman bantuan ini. Padahal para pengungsi Palestina sangat membutuhkan bantuan yang dikirim sejumlah negara dan lembaga internasional. Israel tetap bersikeras dan tampak mengulur waktu agar pengiriman bantuan dapat lebih lambat diterima para pengungsi. Selanjutnya, saksikan seluruh program kami hanya di Berita 1 Bersatu Menginspirasi.